Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Isbara dari kelas 6C NVM 2110142862066103 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6 mahasiswi Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Nah, kali ini saya akan membuat video mengenai pembelajaran kurikulum muatan lokal sekolah dasar untuk memenuhi mata kuliah pengembangan kurikulum muatan lokal yang diampu oleh Ibu Puput Anjaswari MPD. Selamat menyaksikan. Hai semua, hari ini saya akan membahas tentang rumah adat Jambi Kajang Lako, bentuk, fungsi, dan fakta uniknya. Baik, pertama-tama saya akan membahasnya dulu. Rumah adat Jambi bernama Kajang Lako. Rumah adat ini memiliki ciri khas berbentuk rumah panggung dengan ukuran yang telah ditentukan. Rumah ini dibuat dari bahan kayu dengan atap segitiga dengan ujung atas melengkung. Meski sudah berusia tua, rumah adat ini masih digunakan turun-temurun. Saat ini rumah tersebut masih difungsikan sebagai tempat tinggal. Simak penjelasan lengkap mengenai rumah adat Jambi. Kita akan ulas mulai dari asal-usul, bentuk, fungsi-fungsi ruangan, hingga 4 fakta unik mengenai Kajang Lako. Baik, yang pertama, asal-usul rumah adat Jambi. Asal-usul rumah adat Jambi Kajang Lako bermula dari orang Batin. Orang Batin adalah salah satu suku yang ada di Jambi. Konon mereka berasal dari 60 tumbi atau keluarga yang pindah dari Kotorayo. Marga Batin V berasal dari 60 keluarga ini. Marga Batin V berasal dari 5 dusun, yaitu Tanjung Muara Semayo, Dusun Seling, Dusun Kapuk, Dusun Muara Jernih, Dusun Pulau Aro. Daerah Marga Batin V ini masuk wilayah Kecamatan Tabir, dengan ibu kotanya di Rantau Panjang, Kabupaten Sorolangu, Bangko. Salah satu perkampungan orang Batin yang masih dapat kita lihat adalah Kampung Lamo di Rantau Panjang. Rumah-rumah Kajang Lako di Kampung Lamo dibangun memanjang dengan jarak sekitar 2 meter tiap rumah. Selanjutnya, yang kedua, bentuk bangunan Kajang Lako. Bangunan Kajang Lako berbentuk persegi panjang dengan ukuran 12 x 9 meter. Bentuk segi 4 dipilih agar mudah disesuaikan pemanfaatannya. Bagian atap atau bubungan sedikit melengkung ke atas sehingga berbentuk seperti perahu. Atap ini biasa disebut lipat kajang atau potong jerambah. Tidak ada istilah jendela pada rumah ini, yang ada hanyalah pintu-pintu meskipun ada yang berfungsi seperti jendela. Ada pintu tegak yang menjadi pintu utama, pintu mensinding yang digunakan sebagai jendela di atas mensinding, dan pintu balik melintang yang juga sebagai jendela di ruang balik melintang. Rumah disusun dari 30 batang tiang yang terdiri dari 24 tiang utama dan 6 tiang pelamban. Masing-masing tiang memiliki tinggi 4,25 meter. Yang ketiga, fungsi ruangan rumah adat Jambi. Rumah adat Jambi Kajang Lako memiliki 8 bagian ruangan. Berikut ini nama dan fungsi ruangan di dalam rumah adat Jambi. Yang pertama, ada pelamban. Pelamban berada di sebelah kiri bangunan induk. Ruangan ini memiliki lantai dari bambu belah yang sudah diawetkan dan dipasang agak jarang agar memudahkan air mengalir ke bawah. Bagian ini bisa digunakan untuk berjemur baju, meletakkan pot tanaman, dan tempat mencuci kaki sebelum masuk rumah. Yang kedua, ruang gaho. Ruang gaho berada di ujung sebelah kiri bangunan dengan arah memanjang. Ruangan ini bisa digunakan untuk dapur, ruangan tempat air, dan tempat menyimpan. Yang ketiga, ruang mesindin. Ruang mesindin adalah ruang depan yang biasa digunakan untuk musyawarah, adat, kenduri, atau kegiatan-kegiatan penting. Yang keempat, ruang tengah. Seperti namanya, ruang tengah berada di tengah bangunan. Ruang tengah dengan mesindin tidak dipisahkan oleh dinding. Saat upacara adat, ruangan ini digunakan perempuan. Yang kelima, ruang balik melintang. Ruang balik melintang berada di ujung sebelah kanan bangunan yang menghadap ke ruang tengah dan mesindin. Lantai ruangan ini memiliki tinggi daripada ruangan lainnya.
Ruangan ini termasuk ruang utama yang tidak boleh ditempati oleh sembarang orang. Yang keenam, ruang balik menalam. Ruang ini adalah ruang dalam biasanya digunakan sebagai ruang makan, ruang tidur, orang tua, atau anak gadis. Yang ketujuh, penteh. Penteh adalah ruang atas, yaitu ruang yang berada di atas bangunan. Ruangan ini biasa digunakan untuk menyimpan barang. Yang kedelapan, bauman. Ada juga bauman atau ruang bawah. Ruangan ini tidak berlantai dan merinding. Bagian ini biasa digunakan untuk menyimpan barang, memasak saat ada acara. Tak jarang orang memanfaatkannya sebagai kandang ternak. Yang terakhir, fakta unik rumah adat Jambi. Berikut ini 4 fakta untuk rumah adat Jambi, Kajang Lako. Yang pertama, ada bernama lain Rumah Lamo. Rumah adat Kajang Lako juga disebut sebagai Rumah Lamo. Warga setempat biasa menyebut dengan Rumah Lamo karena rumah tersebut berusia tua, yakni ratusan tahun. Lamo dalam bahasa Indonesia berarti lama. Yang kedua, tiap rumah punya sampan. Ruang bawah Kajang Lako biasa digunakan untuk menyimpan barang, termasuk sampan. Setiap rumah menyimpan sampan jika terjadi banjir. Sungai Batanghari memang sering meluap. Bentuk rumah panggung pun dibuat karena alasan ini. Yang ketiga, ukiran tanaman dan binatang. Rumah adat Jambi memiliki ornamen ukir-ukiran yang dibentuk tanaman dan binatang. Motif tanaman yang sering dipakai antara lain bunga tanjung, tampuk manggis, dan bunga jeruk. Sedangkan motif binatang yang biasanya digunakan yakni ikan. Yang keempat, dipengaruhi hukum Islam. Susunan rumah Kajang Lako dipengaruhi hukum Islam dan Melayu. Misalnya, tempat tidur anak gadis berada di ruang tengah atau belakang agar tidak langsung terlihat dari luar. Nah, itulah tadi informasi mengenai rumah adat Jambi yang bernama Kajang Lako. Mulai dari asal-usul, bentuk, fungsi, dan 4 fakta uniknya. Baik, hanya itulah penjelasan dari rumah adat Jambi Kajang Lako. Saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.